Halo, shalom semuanya dimanapun Anda berada. Ada sekitar 13.000 viewer yang bersama dengan kita. Bukan hanya di Indonesia, dari puluhan negara ikut terlibat dalam live streaming Wake Up Call Damailah Indonesiaku. Nah, seperti di awal saya sudah katakan kepada kita semua bahwa kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang seorang pendua syafaat itu Rick Ridings, yang dia station di Yerusalem dan dia banyak mendoakan Indonesia, mengadopsi Indonesia. Dan beberapa hari yang lalu, beliau juga mendapatkan satu visi daripada Tuhan yang perlu kita dengarkan baik-baik, supaya ini jadi panduan buat kita semua dan menjadi kekuatan buat kita semua. Rick, are you with us? And then, would you please, you take your time for 10 minutes. You're gonna share something with us. Okay, shalom from Jerusalem to all our friends there in Indonesia. It's so good to be with you. Shalom. Shalom dari Yerusalem. Untuk teman-teman kita di Indonesia, sangat senang bisa berada bersama dengan Anda semua. I agree with Suzanne that it's amazing what is happening through these calls globally. Kami setuju dengan Ibu Suzette dan yang panggilan terhadap ini yang terhadap dunia sedang terjadi. But this call could not happen if you had not been building unity and relationship there in Indonesia. And I believe God is very pleased and blessed with the foundations you have laid of unity. Dan panggilan doa ini tidak bisa terjadi begitu saja tanpa kalian semua membangun sebuah fondasi dan Tuhan berkenan atas unity yang dibangun. In the year 2016, in October, God gave me a series of visions about what the shakings that would come upon the world. Tahun 2016 bulan Oktober, Tuhan memberikan pada saya sebuah visi, sebuah penglihatan akan apa yang akan goncangan terjadi di dunia. I just posted the website where you can read the whole visions. Saya sudah upload posting di website di mana Anda semua bisa melihat penglihatan itu secara keseluruhan. Posted on the chat. And in these visions, I saw the Lord was taking a threshing basket. A basket to throw wheat di dalam penglihatan ini. Blows away. Dalam penglihatan ini, saya melihat bahwa Tuhan sedang membawa keranjang penuaian yang hasil tuaian dimasukkan ke dalam keranjang. And then these shakings would go to the ends of the earth. The shakings would go from Jerusalem but to the nations. Kemudian terjadi goncangan yang dimulai dari Yerusalem ke bangsa-bangsa sampai ke ujung dunia. And he showed that during these shakings, he would bring water into the very driest places. Dan Tuhan menunjukkan bahwa dalam goncangan ini, Tuhan akan memberikan air kepada daerah yang paling kering. Isaiah 43 that Suzette mentioned. Dalam Yesaya 43 yang tadi sudah disebutkan Ibu Suzette. And then he showed that he would separate light from darkness. Dan kemudian Tuhan akan memisahkan kegelapan dan terang. In the church and then in the nation. Dimulai dari gereja, kemudian kepada bangsa-bangsa. And then in the last vision, in between the shakings, we would bring little baskets of bread and fish, representing healings and evangelism. Dan di dalam akhir penglihatan itu kemudian kita semua akan membawa keranjang-keranjang kecil yang isinya adalah roti dan ikan tanda adalah membawa kesembuhan. And he would begin to multiply the bread and the fish. Dan dia kemudian mulai memultiplikasikan roti dan ikan yang ada di keranjang kita. So in these shakings, it is God's unshakable kingdom that will come forth. Dan di dalam kegoncangan dunia ini, kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan ini yang akan maju di depan.
but it is also the harvest. dan menunjukkan kepada penuaian. So I believe God is calling all of us in a new way to 2 Chronicles 7 verses 13 through 16 that Pastor Charles read at the beginning. Dan saya percaya Tuhan akan menunjukkan kepada kita dan memanggil seperti yang tadi dibacakan oleh Pak Charles di 2 Tawarik 7. And there he mentions that his eyes are open in a special way upon the Temple Mount where he placed his name forever. Dan dinyatakan di situ bahwa mata-mata akan melihat ke arah kepada Bait Kudus, yaitu di Bukit Kudus Suci Bait Allah. I have here a little stone from the Temple Mount. Saya punya batu kecil yang diambil dari tempat Bukit Kudus itu, yang Temple Mount. That the church in Indonesia, as you are repenting for the sins of your nation, you are coming before God's holy mountain with your prayers. Dan adalah sebagai tanda bahwa gereja di Indonesia datang ke gunung Tuhan yang. And he has promised, because you are humbling yourselves, praying, seeking his face, turning from your wicked ways, that he will hear from heaven, forgive your sin, and he will heal your land. Dan dia berjanji. Dan So- dia berjanji karena kita Kenapa? Oki? Dari Yerusalemnya? semua merendahkan diri mencari wajahnya. So we agree together from Zion, from Jerusalem. Let the healing of the Lord begin in the land of Indonesia today through the prayers of God's people there. Maya, kedengeran? Ya, back in. Bisa dengar saya? Ya. From, Go ahead. from Zion today, we say, let the Lord hear and let the healing of Indonesia begin. Dari Sion sekarang kita berdoa, biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan mulai mengalirkan kesembuhan bagi Indonesia. Oh, haleluya. May your kingdom come forth in Indonesia. Biarlah kerajaanmu muncul dan datang di Indonesia. One more thing, I saw a vision last December. Dan ada satu lagi, and I saw Indonesia like a censer, like the thing that you put incense in that swings. The prayers where you put it like incense in something that swings, a censer. dan satu lagi Untuk dupa itu. penglihatan. Waktu Desember saya melihat penglihatan bahwa Indonesia adalah seperti tempat dupa di mana kita mengayunkan supaya asap itu keluar. And I agree with Pastor Christine. God wants a fresh new move of worship in Indonesia. Dan saya sepakat dengan Pendeta Christine bahwa Tuhan akan memberikan sebuah gerakan baru yang segar bagi Indonesia. Do not focus upon the virus, focus upon the healer. Jangan fokus kepada virus, tetapi fokus kepada Sang Penyembuh. Worship the healer.
Worship the one Sembahlah penyembuh itu. Worship the Sembahlah one. dia yang bisa menyembuhkan. So, Father, from Jerusalem, we agree today. Let Jadi Bapa dari Yerusalem, kami Let the sepakat hari ini, let the worship and the prayer arise before you. jadikanlah penyembahan dan doa bangkit di hadapanmu. As your priests are standing before you between the living and the dead, let the plague be stopped. Dan sebagai imam yang agung, engkau berdiri di antara yang hidup dan yang mati, dan jadikanlah wabah ini mati di dalam namamu. Let Indonesia fulfill its calling. Jadikanlah Indonesia memenuhi panggilannya. Let Indonesia wake up in a new way to their calling for missions all the way from Indonesia back to Jerusalem. Jadikan Indonesia bangkit dalam panggilannya, dalam misi-misi yang mulai dari Indonesia sampai ke Yerusalem kembali. Let the government turn its heart more toward Jerusalem. Dan jadikanlah pemerintah supaya bisa memberikan hati mereka kepada Yerusalem. We say the government is upon your shoulders, Lord Jesus. Dan kami katakan bahwa pemerintahan ada di pundakmu, ya Tuhan Yesus. And we believe you to turn this time into a time of healing for Indonesia. Dan kami percaya bahwa Engkau akan mengubahkan, membalikkan waktu ini sekarang menjadi waktu kesembuhan bagi Indonesia. And from Jerusalem, we proclaim the healing of the Lord God of Israel over all of Indonesia. Dari Yerusalem, kami proklamasikan kesembuhan dari Tuhan kita kepada seluruh Indonesia. We say that this virus will not stop the harvest, it will further the harvest. Kami katakan bahwa virus ini tidak akan menghentikan penuaian, tetapi justru akan meningkatkan penuaian. Let this be a time of great move of the Holy Spirit in Indonesia. Jadikanlah waktu ini sekarang sebagai di mana Roh Kudus bekerja, bergerak secara dahsyat di Indonesia. Let this become a time of multiplication of the loaves and fishes. Dan jadikanlah ini sebagai waktu multiplikasi daripada roti-roti dan ikan-ikan. We bless Indonesia with a huge harvest in this season. Kami berkati Indonesia dengan tuaian yang melimpah pada masa zaman ini. May many come into eternal life. Di mana banyak orang mencapai kehidupan kekal, mendapatkan kehidupan kekal. From Zion, we proclaim this in the name of Yeshua. Dari Sion kami proklamasikan ini di dalam nama Yeshua. Amen. Amen. Oh, wonderful. Amen. Thank you so much. Maybe Patty would like to sing something, and you have the piano or keyboard at your home, so we would like to hear your worship, song. And also just before that, so Pastor Hani, bisa nggak kita berdoa supaya sesuai perintah Tuhan, kita juga berdoa supaya ada kedamaian di Yerusalem, dan berdoa juga untuk bangsa-bangsa supaya ada shalom Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, dari Indonesia kami mengangkat tangan kami buat Yerusalem, kotamu sendiri Tuhan. Kami juga mendengar bagaimana Israel juga mengalami COVID-19. Tapi dari Indonesia, setelah kami menerima berkat dari Sion, kami juga mengangkat tangan kami dan memberkati Israel. Kami memberkati Yerusalem di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan, ini bangsa pilihan-Mu. Tuhan, selesaikan semua rancangan-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Kami tahu penuaian akhir akan terjadi juga di Israel Tuhan. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau memberkati pemerintahannya.
Berkati juga Tuhan penduduknya. Berkati juga Tuhan khususnya anak-anak Tuhan yang ada di sana. Kami mengangkat tangan kami buat hamba-Mu, Pastor Rick Riding Tuhan. Bapak, Engkau sudah tempatkan dia di sana. Engkau pakai dia Tuhan menjadi pembawa suara kenabian buat bangsa-bangsa. Sebab itu Tuhan, kami sepakat dan kami menerima pesan profetik yang dia sampaikan dari Yerusalem buat Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami berdoa terus Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Terus Engkau pertajam Tuhan hal-hal surgawi. Kami membutuhkan Tuhan pernyataan-pernyataan profetik seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Israel, berkati Tuhan, dan kami berdoa biar ada damai sejahtera buat Yerusalem. Peace for Jerusalem. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di tengah-tengah kondisi seperti ini juga. Bangsa ini kecil, tetapi dia dilingkupi dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang memusuhi mereka, yang begitu besar jumlahnya. Tapi Engkau Tuhan, Yeshua HaMashiach, Engkau jauh lebih besar dari segalanya. Tampillah ya Tuhan, Engkau menjadi pembela yang agung, dan Engkau menyatakan kemuliaannya buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat dari Indonesia buat seluruh tanah Israel dan penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada salam dari teman-teman kita di Belanda. So, greetings from Indonesian community from Holland, and also dari Jerman, ya, dari Amerika, dan banyak negara-negara lain, dari Greece, ya. Saya minta Marshall berdoa untuk mereka semua, orang-orang Indonesia dimanapun mereka berada, supaya tetap tenang dan fokus kepada Tuhan, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dan jangan cemas, jangan takut, jangan panik, bahwa kita perlindungan kuasa darah Yesus tetap berlaku atas kita semua. Silakan Marshall. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami sangat percaya bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi atas izin Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berada, kami percaya bahwa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu bahwa kami memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap hal yang sedang kami hadapi saat ini. Oleh sebab itu ya Bapa, biar setiap roh ketakutan dicabut, dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar Tuhan gantikan itu semua dengan keberanian, karena kami memiliki Roh Kudus yang selalu ada menyertai kehidupan kami, memberikan perlindungan yang sempurna bagi setiap kami. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, di berbagai belahan kota, negara, dan bangsa yang ada di dunia ini ya Bapa, semua aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ada kerajaan yang tak tergoyahkan, yaitu kerajaan-Mu yang Engkau hadirkan di dunia ini ya Bapa, sehingga setiap orang dapat melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang membawa keselamatan bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa, kami menerima kesembuhan yang berasal daripada-Mu, kami terima keamanan yang berasal daripada-Mu, dan kami percaya justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna dalam nama Yesus. Amin. Amin. Patricia, are you here? Yes. Would you like to sing one song for us? Well, I would like to, but no, maybe I could. It's interesting that you would say that. I had a scripture, and it's, in fact, I've written a song from this scripture. But I feel like God is highlighting for us Isaiah 30, the whole chapter, for all the nations of the world. But I felt like Isaiah 30:27, the Lord showed me this for Indonesia. Maya, mau terjemahin atau gimana? Cepat aja. Jadi Patricia ini dapat dari Tuhan, saya 30. Ya, silakan. Hey, Mai. Say it again. Saya 30. I feel like the Lord is highlighting Isaiah 30 for the whole world concerning this season. But saya melihat bahwa Tuhan sedang memberi tekanan kepada
Yesaya 30 atas keadaan yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. But today I felt verse 27 for Indonesia. Tetapi hari ini saya merasakan bahwa ayat 27 adalah khusus bagi Indonesia. Behold, the name of the Lord comes from a remote place. Isaiah 30, verse 27. I'm going to read for you. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Could you read until the end of verse 32? Until 32. Dan dibaca sampai akhir ayat 32, ya. Sampai ayat 32. Mai mau baca? Silakan. Ayat 28, embusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Ayat 30, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan, pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Ayat 32. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. So the Lord is fighting his enemies with song, singing. Jadi Tuhan sedang memerangi musuh-musuhnya dengan nyanyian. And God has given Indonesia a very special anointing in singing. Tuhan memberikan satu urapan yang khusus bagi Indonesia dalam nyanyian pujian. And so we would just encourage you to worship. And in that worship, the enemies are being defeated. Jadi kami mendorong supaya Anda semua tetap nyanyikan pujian dan penyembahan, karena dalam pujian penyembahan musuh dikalahkan. So it says in verse 27, the name of the Lord comes from a remote place, a place far away from Jerusalem. Jadi dikatakan di ayat 27, nama Tuhan datang dari tempat yang jauh dari Yerusalem. And I believe that's Indonesia. I believe the Lord is speaking something about Indonesia. Dan saya percaya. Coming to Jerusalem. Coming to Jerusalem. Dan saya percaya bahwa itu adalah Indonesia. Dan saya percaya Tuhan sedang mengatakan kepada Indonesia yang datang ke Yerusalem. So please do not underestimate the power of worship. Jadi jangan meremehkan kuasa dari pujian penyembahan. So I'll just sing quickly this song. Okay. Saya akan nyanyikan lagu ini secara cepat. Thank you, Lord, that you call to rejoice in the midst of our enemies. You have set a table in the midst of our enemies. So, Father, I pray you would strengthen the Indonesians who have such a gift of worship. Strengthen them to worship. Lord, give them just such an awareness of the power of song in the midst of this battle. In the name of Yeshua. Tuhan, kami berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau membangkitkan dan mengurapi Indonesia dengan urapan penyembahan, sehingga mereka tampil sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Terima kasih di dalam nama Yeshua. Amin. Amin. Wow.
Kita percaya pasti pujian ini membawa kesembuhan bagi Indonesia. Amin. Apalagi ini mereka nyanyi dari Sion, ya. Dan puji Tuhan, ya, Rick dan Patricia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ketika waktu bulan Januari saya pergi ke sana dengan rombongan secara luar biasa. Kami berdiri di Golden Gate, ya. We were standing on the Golden Gate, ya, Rick. And then, so ada dua pintu sebetulnya, satu pintu tetapi dua belah pintu. Yang satu the gate of repentance, yang satu the gate of mercy. Jadi saya merasa bahwa ini satu pewahyuan di mana Indonesia posisinya ada di Golden Gate daripada tembok Yerusalem. Itu sebelah paling timur, yaitu pulau-pulau yang di sebelah timur yang menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, ya. Nah, ada dua pintu yang disebut the gate of repentance and the gate of mercy. Dan bukan kebetulan kalau hari ini kita punya seorang sahabat, seorang wali kota yang cinta Tuhan, dan beliau juga yang juga pendoa syafaat, istrinya pendoa syafaat dan sangat dekat dengan pendoa syafaat. Rick, I think you are going to miss Ambon, right? So Ambon is the spice road to Jerusalem. He is the mayor, Bapak Richard Lohanapesi, the mayor of Ambon City. Wow, wonderful. We bless Ambon from Zion. Thank you very much. Mungkin Pak Richard, terima kasih kehadiran Bapak sangat memberkati kita semua, apalagi mewakili daripada pemerintah. Bisa sharekan sesuatu apa yang sedang terjadi di kota Ambon dan apa juga yang Bapak lakukan dan hope apa dari sebagai anak Tuhan dalam situasi kondisi seperti ini. Apa harapan Bapak di dalam Tuhan? Silakan Pak. Terima kasih Pak Daniel, Ibu Susan, Mr. Riku. Malam ini sebuah sukacita yang luar biasa terpancar dari kota Ambon. Ambon adalah sebuah kota kurang lebih 600 tahun yang lalu, pertama kali firman-Nya diberitakan untuk Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Dan sebuah kemuliaan bagi Tuhan, sebuah sukacita bagi kita, karena Ambon dipilih untuk pertama kali firman-Nya itu diberitakan. Ada satu hal yang saya lihat akhir-akhir ini, sampai dengan hari ini sesuai dengan pemberitaan media, sudah kurang lebih 28 provinsi yang terkena virus corona. Di Ambon, only one, hanya satu, dan dalam keyakinan iman saya mau perkatakan itu bahwa dia tidak akan bertambah. Kenapa? Yang terjadi sekarang di mana-mana oleh seluruh government adalah sebuah kekhawatiran. Yang terjadi hampir oleh seluruh pejabat pemerintah adalah sebuah kekhawatiran. Dalam perspektif iman saya mau sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat saya dari Sabang sampai Merauke. Jangan khawatir. Pertama Petrus 5 ayat 7 dia katakan, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya, ia akan memelihara kamu. Dalam perspektif iman itu lalu saya mau katakan bahwa Ambon juga mengalami hal yang sama, dan saya bersuka cita karena ini kesempatan yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kali bagi kita di Ambon. 21 tahun yang lalu, peristiwa yang sama di mana begitu banyak orang membangun mezbah lewat keluarga-keluarganya, gereja-gerejanya karena peristiwa konflik kemanusiaan. Tetapi 21 tahun kemudian kondisi yang hampir sama juga dia terjadi sekarang di Ambon. Bedanya 21 tahun yang lalu itu orang membangun mezbah lewat persekutuan-persekutuan yang besar di gereja-gereja. Kali ini persekutuan mezbah-mezbah itu bukan dibangun di gereja-gereja, tapi dibangun di rumah-rumah, di keluarga-keluarga. Saya bersyukur atas kesempatan ini. Setelah 21 tahun yang lalu peristiwa terjadi, begitu banyak orang lupa lagi akan Tuhan. Tetapi lewat peristiwa hari ini,
orang kembali lagi. Ingat Tuhan, hamba berdoa selaku kepala pemerintah, selaku wali kota di Ambon. Setiap pagi, setiap malam, hamba membangun mesbah dengan para pendoa hamba, membangun mesbah dengan keluarga hamba, memohon pengasihan Tuhan untuk jauhkanlah seluruh beban ini dari Indonesia. Dari Ambon, hamba memohon itu kepada Tuhan. Dan hamba percaya sungguh sebagaimana pada saat 21 tahun yang lalu, begitu orang yakin bahwa Ambon ini akan menjadi kiamat. Tidak mungkin lagi Ambon dipulihkan. Tetapi rencana Tuhan lain adanya. Saya percaya sungguh bahwa peristiwa ini juga Tuhan akan angkat kembali. Dan dari Ambon, kemuliaan Tuhan akan kita beritakan. Terima kasih. Wow, ada harapan Bapak untuk ke depan, untuk Indonesia khususnya? Dari segi pemerintah, apa yang diharapkan daripada peran umat Tuhan, gereja Tuhan? Tentunya bukan hanya doa saja. Pak Daniel, satu hal dalam perspektif pemerintah tentunya kita harapkan bahwa saatnya untuk tidak lagi kita mempersoalkan bagaimana satu dengan yang lain. Sudah saatnya untuk tidak lagi kita mempersiapkan bagaimana caranya kita mencari Tuhan. Ada orang mencari Tuhan di gedung, ada orang mencari Tuhan di tempat-tempat terbuka, ada orang mencari Tuhan dengan menyanyi, menangis, menari, memuji Tuhan. Sudah saatnya kita tinggalkan semuanya itu. Amin. Karena semua kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang benar, orang-orang bersaudara. Kita berbeda, tapi kita berasal dari satu pohon utama, Yesus Tuhan kita. Amin. Wow, luar biasa. Perkataan Bapak sebagai wali kota sangat membangkitkan iman kita. Ya, kita percaya bahwa harapan itu tetap ada, masa depan itu ada. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita semua bersama, kita berdoa sekarang memberkati pemerintah kita. Berkati pemerintah kita karena mereka adalah wakil Tuhan di bumi, supaya di dalam berbagai keputusan, Amin. di dalam berbagai apapun yang mereka kondisikan pada saat ini, semua di bawah kendali daripada Tuhan sendiri. Kita berdoa juga semua, angkat suara bersama-sama, berdoa untuk tim medis. Mereka sebagai frontliner, ada di garis depan. Kita berdoa, karena mereka tentunya gelisah juga. Banyak di antara beberapa daripada tim medis ini jadi korban. Mari kita berdoa supaya Tuhan melindungi mereka, bahkan keluarga mereka. Mari kita mau angkat suara kita bersama-sama, kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami mau datang kepada Tuhan berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga pemerintah kami dibawa kendali daripada Tuhan. Di dalam berbagai keputusan kebijakan, mereka tetap di dalam perlindungan daripada Tuhan sendiri. Tuhan di dalam mengatasi situasi yang sulit, khususnya akibat daripada penyebaran virus corona ini, terjadi gelombang krisis ekonomi. Tolong sehingga ya Tuhan kami terbebas dari berbagai krisis yang ada, dan mereka boleh tetap di dalam kasih setia Tuhan. Mereka mendapat juga kemurahan Tuhan, dan mereka memimpin bangsa ini dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Diberkati juga ya Tuhan, kami berdoa untuk tim medis. Mereka sebagai pahlawan-pahlawan kami yang berjuang di front line Tuhan. Mereka juga tentu ada kecemasan dan ketakutan. Tapi Tuhan berikan hiburan, sukacita, berikan damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Tuhan boleh bekerja, menyatakan kemuliaan. Mari Festi berdoa untuk tim medis dan juga rumah sakit, puskesmas, bahkan juga mungkin rumah sakit yang sudah ditunjuk. Mereka bekerja secara efektif, dan semua suplai obat-obatan tidak akan mengalami hambatan apapun. Tuhan, kami angkat suara kami saat ini untuk setiap medis, Tuhan, untuk dokter, perawat, bahkan sampai supir dari ambulans, Tuhan. Semua orang yang sedang melakukan kegiatan dalam pelayanan di rumah sakit, kami berdoa, pertama-tama kami meminta Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada para dokter, kepada para suster, para perawat. Kami minta kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kami sadar bahwa tiap-tiap hari mereka sedang diancam dengan virus ini, tapi kami tahu
ada pembelaan Tuhan yang sedang diturunkan ke atas mereka. Kami berdoa sekarang Tuhan untuk setiap rumah-rumah sakit, mulai dari Jakarta dan di 28 wilayah pemerintahan gubernur di pemerintahan Provinsi Republik Indonesia. Kami minta Tuhan ambil alih, Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan. Tolong pemerintahan kami, tolong semua pihak boleh ambil bagian untuk menyediakan, untuk membantu, untuk bergotong royong supaya segala sesuatunya boleh tersedia dengan baik. Semua bantuan-bantuan boleh tersalurkan dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuasaan Tuhan yang diturunkan di ruang-ruang isolasi, orang-orang yang terkena atau yang positif atau yang juga sedang mengisolasi dirinya sendiri. Kami percaya ada kesembuhan, ada mujizat yang dilepaskan Tuhan secara luar biasa. Bahkan belum ditangani dokter sekalipun kami boleh melihat kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita tetap dalam live ya, sekitar 10.000 orang lebih yang sedang bergabung dengan kita, dan puji Tuhan kita sedang membangun satu gereja namanya Tanpa Tembok. Karena saya nggak pernah kepikiran ya, biasanya kita bikin konser doa harus booking ballroom, stadion dan lain sebagainya. Sekarang bisa belasan ribu langsung berkumpul bersama-sama, dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya yakin bahwa virus corona ini akan berakhir. Tetapi perjalanan masih panjang, mungkin juga akan berakibat pada krisis ekonomi dan lain sebagainya. Saya mendapat pesan dari Tuhan, kesannya begini, bahwa this is just the beginning, sesuai dengan Matius 24 ayat ke-8, bahwa ini permulaan penderitaan pada zaman baru. Penderitaan di situ adalah groaning, sesuatu yang mendesak di dalam roh kita. Tetapi umat Tuhan akan tetap kuat. Saya tadi pagi membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8. Ini sangat menarik sekali dan sangat menggelitik saya secara roh, di mana ayat ini berbunyi demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Amalek itu dari satu kata amal, itu artinya stressful, orphan, ya, tidak punya orang tua. Jadi orang Amalek ini menyerang bangsa Israel di Rafidim. Nah, Rafidim itu artinya resting place. Jadi situasi kondisi yang diciptakan saat ini adalah membuat kita ini sabat sebetulnya. Membuat kita ini ada namanya resting place di rumah kita masing-masing. Suami, istri, orang tua, anak-anak berdoa bersama-sama. Kalau enggak kita super sibuk semua. Nah, tetapi orang Amalek ini adalah membuat stres orang-orang. Itu orang yang siap gak siap, kena enggak kena, itu jadi stres. Malah jadi penyakitan. Orang harusnya sehat jadi sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saya dengan teman-teman di sini ada Pak Charles, ada Pak Peter, Ibu Christine, banyak juga Mbak Tuan Elisa dan juga teman-teman dari JDN. Festi juga tahu kita bagaimana Indonesia mengalami krisis berkali-kali. Benar nggak? Bahwa Indonesia tahun 2003 kalau nggak salah nyaris akan menjadi negara gagal. Waktu itu Indonesia dalam keadaan hopelessness. Kita mengalami begitu banyak bencana, bahkan tsunami ya terhebat sepanjang dekade ini terjadi atas Indonesia. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Tetapi Indonesia selalu diselamatkan oleh Tuhan. Indonesia selalu dibawa lagi oleh Tuhan. Karena satu perkara saya yakin percaya, Ibu Suset sering mengatakan begini, bahwa Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Mari, mungkin we would like to have 2-3 minutes to have Ibu Suset to share again what is in your heart. Yeah, silakan. I'm so blessed and I'm so thankful for all that we heard here today. Saya sangat diberkati dan sangat bersyukur untuk apa yang sudah kita dengar saat ini. And I'd like to take you back to the WPA. Dan saya mau mengajak kita kembali ke WPA, Majelis Doa Dunia, World Prayer Assembly. Remember what God has done there.
Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di sana. And remember that the Lord said then already that the calling of Indonesia is to take the fire and to take it to the nations. Dan waktu itu Tuhan sudah bilang bahwa Indonesia akan ada api dan tugas Indonesia untuk membawa api itu ke negara-negara lain. And I can only agree more and more with what Pastor Rick has said. Dan saya sangat-sangat setuju dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pastor Rick. But I pray much for Indonesia. Saya sungguh banyak berdoa untuk Indonesia. And the way God works with me is God would give me months sometimes or weeks sometimes before something happened, God would give me a dream about it. Dan bagaimana Tuhan bekerja melalui saya, Tuhan biasa menunjukkan melalui mimpi-mimpi sebulan sebelum atau seminggu sebelum sesuatu terjadi. And many times God prophetically show me what's coming to the nation. Dan Tuhan memberikan nubuatan itu juga melalui saya mengenai negara-negara lain. And I had a dream. Dan saya mendapatkan sebuah mimpi. A few weeks ago, beberapa minggu yang lalu, I dreamt I met Pastor Reinhard Bonke, my spiritual father. Dalam mimpi saya bertemu dengan ayah spiritual saya, ayah rohani saya, Pastor Reinhard Bonke. He's now already with the Lord, but in my dream I met him. Dia sudah bersama dengan Tuhan, tetapi di dalam mimpi saya berjumpa dengan dia. And when I came to him, I said to him, ketika saya bertemu dengan dia, saya berkata kepada dia, Reinhard, I want to ask you to pay for 2 sound systems. Saya berkata kepada dia, Reinhard, saya minta supaya kamu mau membayar buat 2 sound system. And in my dream, I said to him, we've done seminars, we've done conferences, we've trained the people, but now there's a complete new time. We need to send the teams out with 2 sound systems. Kita sudah banyak melakukan hal-hal seminar, konferensi di mana-mana. Tetapi saat ini saya merasa saya mau mengirim tim saya dan membekali mereka dengan 2 sound system. And then in my dream, dan di dalam mimpi saya, suddenly I start praying. Tiba-tiba saya langsung berdoa. And the power of God came upon me in my dream. Dan tiba-tiba kuasa Allah melingkupi saya di dalam mimpi saya. And I found myself praying about the harvest, the harvest, the harvest. And I said, the harvest is coming. And the anointing of God was so strong in that dream. Dan saya tiba-tiba berdoa mengenai penuaian, dan saya urapan Allah begitu kuat di dalam mimpi itu. And then in my dream, the power of God, I cry out and I call in the spirit, the harvest. I call the harvest, and then I woke up. Dan di dalam roh saya, karena urapan begitu kuat, saya berteriak penuaian, dan tiba-tiba saya bangun. And I heard the Lord say, Kairos time. Dan saya dengar Tuhan berkata, waktu Kairos, waktu Tuhan. Saya sempat bingung, saya tidak tahu apa yang ingin Tuhan katakan oleh saya. And then I started praying, Lord, show me what are the 2 sound system. What is it you are saying? What kind of announcements has to be made? Lalu saya berdoa, Tuhan, apa arti itu? Apa maksud 2 sound system itu? Apa yang harus saya umumkan ke tim saya? Indonesia, I agree with all that was said. Praise God for the worship and the incense and everything. Dan saya bersyukur untuk penyembahan, untuk pujian yang tadi kita sudah lakukan. Remember WPA. Tetapi ingat di Majelis Doa Dunia ini, We WPA. believe then already for 10,000 people to go on missions. Dan waktu itu saya sudah bilang, kita percaya, kita bernubuat bahwa puluhan ribuan orang akan pergi untuk misi. And with this virus, dan melalui virus ini, suddenly we're all at home. Tiba-tiba kita semua di rumah. And we all suddenly have to find means and ways to reach to people like we've never done before. Dan kita, walaupun kita di rumah, tetap kita harus menemukan cara bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Because we can't have KKR. We can't have. Karena kita nggak bisa membuat KKR lagi. Churches without walls. Churches now right to your neighbor. Seperti tadi Pak Daniel sudah bilang, sekarang gereja tanpa dinding-dinding. And I knew that God was saying. Dan saya tahu apa yang Tuhan katakan. The harvest. Penuaian. Kairos time. Kairos, waktu Tuhan. This was prophetic. Dan saya tahu itu nubuatan Tuhan. But I want to say also to you. Dan saya mau bilang kepada kalian semua. Do not expect the harvest the way we've had it before. Jangan berekspektasi kita menuai seperti cara kita dahulu. It's not going to be the way before. Karena tidak akan sama seperti dulu. God is doing a new thing. Tuhan melakukan cara yang baru. You are in new dimensions. Kita ada di dimensi yang baru. God says, I do a new thing, so don't expect it the old way. Tuhan akan melakukan dengan cara yang baru. Jadi jangan melihat cara yang lama. And now I'm going to pray for the harvest. Dan saat ini saya mau berdoa untuk penuaian. I want to pray for that which I saw in my dream. Saya mau berdoa seperti apa yang saya lihat di dalam mimpi saya. And Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. I pray for every pastor. Saya berdoa untuk setiap pastor-pastor, setiap pemimpin-pemimpin, every person, setiap orang. In the name of Jesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. It is truly harvest time.
Ini adalah saat penuaian jiwa-jiwa. But Lord, in Jesus' name, Tetapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Father, I pray for the harvesters. Bapa, saya berdoa untuk para I penuai-penuai. pray for those that at this time need to take that message, be it over a phone, be it over the media, be it in whatever way. Lord, I pray for those harvesters. Saya berdoa untuk para penuai-penuai yang mungkin harus melakukan cara yang baru, baik itu melalui media-media, melalui telepon-telepon ya Tuhan. Because you said Seperti kau sudah the katakan, harvest is ripe, but the labor is few. Lord, now we are millions. tuaian sudah banyak, tetapi pekerja dikit. Tetapi kita ada banyak sekarang Tuhan penuai-penuai I ini. pray in Jesus' name. Saya berdoa di dalam nama I Tuhan pray that Yesus. everybody would be inspired by the Holy Spirit and the fire of God to move with the anointing to find means and ways to reach people. Saya berdoa agar setiap orang, setiap penuai diinspirasikan dengan Roh Kudus, dengan api dari Tuhan untuk bisa kreatif menemukan cara untuk menjangkau And I jiwa-jiwa. call that harvest in Jesus' Dan name. saya panggil yang perlu And I dituai. release it of you, Indonesia. Dan saya berdoa untuk Indonesia, Not only melepaskannya the spirit of prayer and worship, untuk roh, untuk memuji dan menyembah, but to reach one by one in Jesus' name in this time. untuk bisa menjangkau satu demi satu di dalam nama Tuhan Yesus. I pray for the harvesters, Lord, Saya berdoa bagi para penuai Tuhan because you Yesus. command us to do so. Sekarang kau menyuruh You untuk said kita the melakukan harvest is itu. ripe, but the labor is few. Pray to the Lord of the harvest to release them. I pray now with millions of others and thousands of others, release those harvesters, Lord. Let them take that burden and that passion and let them reach the people in Jesus' name. Karena sesuai firman-Mu Tuhan, bahwa tuaian baik tapi pekerja di kita, tapi sekarang kita sudah berkumpul di sini Tuhan, puluhan ribu. Curahkanlah Roh-Mu agar kita bisa bekerja bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. 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 This is your Kairos time. Ini adalah Luar waktu biasa. Kairos. Everybody listening to me now. Setiap orang yang Kairos. mendengarkan saya, Call people. pergi. Pray Psalm 121 with them. Berdoa Mazmur 121. Encourage them. Yakinkan mereka. Bring the love of Jesus. Bawa cinta Over Tuhan. your phone. Melalui Over telepon, your media. melalui It's media. Kairos time. Ini waktu Kairos Tuhan. Thank you. Untuk menjangkau. Terima kasih Pak Daniel. Haleluya. Dahsyat. Semangat. Amen. Nah, hari Senin kita akan doa kembali. Ada beberapa hamba Tuhan yang sudah kita undang, yaitu Pak Gilbert Lumoindong, Pastor Juan Mogi akan bersama dengan kita, Pak Dharma Pongrekun dari beliau adalah seorang wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara yang akan memberikan informasi encouragement buat kita. Jangan takut, kita jangan sampai terintimidasi oleh propaganda daripada setan. Kita lebih banyak mendengar suara setan daripada suara Tuhan. Jadi hari Senin kita akan gabung kembali jam 7 malam, WIB akan berkumpul bersama-sama juga dengan beberapa hamba-hamba Tuhan dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Mungkin juga akan ada wali kota Manado juga akan bergabung bersama-sama. Nah, untuk closing, saya minta supaya nanti Pastor Ricky berdoa supaya gereja tidak diam. Justru dalam kesempatan ini, Ibu Suset katakan Kairos moment. Ini harus jadi berkat buat tetangga, berkat buat kota, dan bergandengan tangan dengan pemerintah. Lalu saya minta nanti Yohanes Nahwai berdoa untuk bangkitnya anak-anak muda. Generasi muda bangkit. Nanti minta juga Pak Charles berdoa supaya ini gereja mempersiapkan diri untuk satu tuaian. Masa tuaian besar sedang terjadi. Dan saya yakin bahwa ini benar-benar akan terjadi Kairos setelah ini. Kairos moment. Lalu in closing nanti Pak Peter berdoa memberkati kita semua dan minta tuntunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk next konser berikutnya.